Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6C. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada pembelajaran PLH Pendidikan Lingkungan Hidup akan belajar bersama Ustazah Mila. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hai bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembibitan tanaman. Tanaman banyak memiliki manfaat bagi manusia. Di antaranya yaitu buah dari tanaman bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Batang atau kayu dari tumbuhan tersebut bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau aneka perabotan dan lain sebagainya. Karena begitu banyak manfaat dari tanaman, maka kita sepantasnya harus menjaga kelestarian tanaman. Bagaimana cara mengembangbiakan tanaman? Nah, kita akan pelajari di bab 1. Persiapan pembibitan tanaman, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu menyiapkan lahan atau lokasi. Tentunya lokasi pembibitan harus memiliki tanah yang gembur, subur, dan saluran air yang baik sehingga tidak menimbulkan genangan air saat terjadi hujan. Lahan untuk pembibitan tanaman bisa dilakukan di tanah lapang, pot, atau di dalam polybag. Langkah selanjutnya yaitu menyediakan tanaman induk. Tanaman induk yang disiapkan untuk proses pembibitan sebaiknya tanaman induk yang berkualitas baik. Ciri-cirinya yaitu mempunyai akar yang kuat, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan bila tanaman induk merupakan tanaman buah, maka telah terbukti tanaman tersebut menghasilkan buah yang banyak dan bermutu bagus. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan teknik pembibitan. Teknik pembibitan setiap tanaman berbeda-beda. Ada pembibitan secara vegetatif dan pembibitan secara generatif. Kita bisa memilih di antara kedua cara perkembangbiakan tanaman. Pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tanaman tanpa bertemunya sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif pada tanaman bisa dilakukan secara alamiah, atau melalui bantuan manusia. Simak penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, jadi terjadi secara alamiah di alam. Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah ranting muda yang baru tumbuh atau calon tanaman baru dari bagian tanaman. Tunas muda menjadi tanaman baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga membentuk rumpun. Dalam perkembangannya, tunas tidak bergantung pada induknya. Walaupun induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Tunas sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu tunas daun, tunas batang, dan tunas akar. Seperti pada layar handphone atau laptop kalian, tunas daun contohnya adalah daun cocor bebek. Tunas batang contohnya adalah pisang. Dan tunas akar contohnya adalah cemara. Vegetatif alami selanjutnya yaitu umbi. Umbi merupakan pangkal batang pohon atau akar yang membesar dan berisi, serta dapat dimakan. Umbi secara umum terbagi menjadi 3, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain yaitu singkong, wortel, dahlia, dan lobak. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Kemudian umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu.
Sedangkan umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuhlah daun. Pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari bonggol berbentuk cakram dan akar serabut. Contohnya umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya yaitu rizoma. Rizoma biasanya disebut juga dengan akar tinggal atau rimpang. Adalah batang tanaman yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan bagi tanaman. Contoh dari keluarga jahe-jahean yaitu kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan temulawak. Kalian bisa melihat gambar akar rimpang atau rizoma tampak pada layar. Selanjutnya yaitu geragi atau stolon. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru tumbuh dari kuncup paling ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Tunas yang tumbuh di bagian geragi biasa digunakan sebagai bibit karena tidak bergantung lagi pada induknya. Contohnya yaitu arbei, rumput teki, dan stroberi. Itu tadi 4 jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Ada tunas, umbi, rizoma, geragi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dan dengan bantuan manusia. Jadi sangat membutuhkan bantuan manusia. Tanaman yang bisa diperbanyak dengan perkembangbiakan buatan adalah tanaman yang memiliki kambium. Maksudnya yaitu adalah tanaman yang berkayu dan keras batangnya ya. Kemudian ciri-cirinya juga yaitu tanaman yang berkeping dua. Contohnya seperti mangga, alpukat, dan tanaman-tanaman yang berkayu lainnya. Kita akan bahas satu persatu perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Mencangkok memiliki banyak manfaat, yaitu tanaman baru memiliki sifat-sifat yang unggul seperti tanaman induknya. Kemudian tanaman hasil cangkokan juga lebih cepat berproduksi atau berbuah. Kita bisa lihat bagaimana cara mencangkok tanaman seperti pada gambar ya. Selanjutnya yaitu menempel atau okulasi. Merupakan teknik memperbanyak tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya, okulasi antara mangga mana lagi dan mangga arum manis. Sama-sama jenis mangga tetapi memiliki sifat yang berbeda. Okulasi sendiri bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Tujuannya yaitu sama dengan menempel, menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperolehlah satu tanaman yang bersifat unggul. Misalnya, tanaman mangga yang berakar kuat tetapi buahnya masam disambungkan dengan tanaman mangga yang berakar lemah tetapi buahnya manis. Sehingga ketika disambungkan maka batang bawahnya diambil yang berakar kuat dan bagian atasnya yang berbuah manis. Jadilah tanaman yang memiliki sifat unggul yaitu berakar kuat dan berbuah manis. Langkah yang keempat atau jenis yang keempat yaitu menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tanaman dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Yang biasa kita setek adalah tanaman singkong yang tampak pada layar. Ketika kita melakukan perkembangbiakan buatan dengan setek, banyak sekali manfaatnya, yaitu
Sifat tanaman baru sama dengan induknya dan memiliki keseragaman umur. Bagian tanaman induk yang diperlukan sebagian bahan juga relatif sedikit. Jumlah tanaman yang dihasilkan lebih banyak dari hasil cangkokan dan okulasi. Kemudian mudah dilakukan, biaya lebih murah, dan waktu jauh relatif singkat. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk merupakan teknik memperbanyak tanaman dengan cara merundukkan atau membenamkan cabang tanaman secara mendatar ke dalam tanah, seperti pada gambar. Tujuannya adalah agar terbentuk akar baru. Cabang tanaman yang akan dirundukkan, sebagian kulitnya harus dikupas terlebih dahulu. Setelah akarnya cukup banyak dan tumbuh tunas serta daun baru, maka cabang dipotong dari induknya. Kemudian cabang ditanam di lahan atau di polybag yang terpisah. Itu tadi kelima, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, apa sih kelebihan perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki yang sifat sama dengan tanaman induknya. Tanaman lebih cepat berbuah dan berproduksi dibandingkan dengan perkembangbiakan generatif. Tanaman dapat tumbuh di daerah yang memiliki lapisan tanah tidak dalam, karena umumnya bibit yang dihasilkan memiliki sistem perakaran yang dangkal, jadi mudah ditanam di tempat yang tidak terlalu dalam. Selain memiliki kelebihan, ternyata perkembangbiakan secara vegetatif juga memiliki kelemahan, yaitu selain membawa sifat baik, tentunya juga akan membawa sifat jelek. Kemudian, tanaman mudah roboh bila terkena angin besar karena perakarannya tidak dalam seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Kemudian, tanaman sukar tumbuh di daerah yang sumber air tanahnya dalam karena akar-akarnya tidak bisa menjangkau ke sumber air yang lebih dalam. Kemudian, sulit memperoleh tanaman dalam jumlah banyak yang berasal dari satu pohon. Jadi harus memproduksi secara lebih lama. Waktunya pun juga perlu lebih banyak dan lebih lama. Sekian pembelajaran kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tanaman secara generatif, yaitu secara bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita tutup. Hai bina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.